Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga Allah selalu merahmati kita semua dengan keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi dengan judul Strategi Tafsir Tematik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arini Susanti bersama ketiga rekan saya yaitu Rohma Kubro, Dea Labita Safina, dan Muhammad Naufal. Selanjutnya, mari kita mulai dengan pembahasan pertama. Langkah-langkah penerapan tafsir tematik. Al-Farmawi mengemukakan secara rinci langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode tafsir tematik yaitu 1. Menentukan tema masalah yang akan dibahas. 2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. 3. Menyusun sekuensial atau runtunan ayat sesuai dengan kronologis turunnya disertai pengetahuan tentang asbabul nuzul. 4. Memahami munasabah atau korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. 5. Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna atau outline. 6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan. 7. Meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama atau mengompromikan antara yang am atau umum dan yang khas atau khusus, mutlak dan muqayyad atau terikat atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan. Nah, untuk melakukan tafsir tematik surat per surat, langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu: pertama, mengambil satu surat dan menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan surat tersebut, sebab turunnya dan bagaimana surat itu diturunkan, baik itu permulaan, pertengahan ataupun akhir, Madaniyah atau Makiyah, dan hadis-hadis yang menerangkan keistimewaannya. Tahap kedua yaitu menyampaikan pengertian dari tujuan mendasar dalam surat dan membahas mengenai terjadinya nama surat itu. Ketiga, membagi surat kepada bagian-bagian yang lebih kecil, khusus untuk surat yang panjang. Menerangkan unsur-unsurnya meliputi am atau khasnya, nasik mangsuknya, lafznya dalam bahasa Arab, dan lain-lain, dan tujuan masing-masing bagian serta menetapkan kesimpulan dari bagian tersebut. Keempat, menghubungkan keterangan atau kesimpulan dari masing-masing bagian kecil tersebut dan menerangkan pokok tujuannya. Muhammad Quraisy Shihab menegaskan, dengan tersusunnya langkah-langkah sistematis yang dirancang oleh Al-Farmawi, maka lahirlah bentuk kedua dari metode tafsir maudu'i. Bentuk pertama ialah penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Quran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus, serta hubungan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut, sehingga kesemua persoalan saling terkait bagaikan satu persoalan saja. Bentuk kedua yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah tertentu dari berbagai surat Al-Quran, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasannya. Menurut Quraisy Shihab, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penafsiran metode tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penetapan tema atau topik yang akan dibahas. Mufasir tematik diharapkan agar terlebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban Al-Quran. Misalnya, petunjuk Al-Quran menyangkut kemiskinan, keterbelakangan, penyakit, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya. Artinya, dalam hal ini diperlukan penguasaan terkait Makiyah dan Madaniyah. Juga dibutuhkan upaya untuk mengetahui perkembangan petunjuk Al-Quran yang menyangkut persoalan yang sedang dibahas. Apalagi bagi mereka yang berpendapat ada nasih dan mansuh dalam Al-Quran. Yang ketiga, yaitu kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan Al-Quran.
Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosakata, namun kesempurnaannya dapat dicapai apabila sejak dini sang musafir berusaha memahami arti kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan Al-Quran itu sendiri. Yang keempat yaitu asbabun nuzul. Perlu digarisbawahi bahwa walaupun dalam langkah-langkah tersebut tidak ditemukan atau tidak dikemukakan menyangkut sebab nuzul, namun tentunya hal ini tidak dapat diabaikan karena sebab nuzul mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima yaitu penyusunan pembahasan dalam satu kerangka sempurna. Penggunaan metode matematik memang membutuhkan waktu yang relatif panjang. Setelah menentukan tema sebagai fokus, yang berikutnya adalah menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan tema. Setelah ayat-ayat itu dihimpun, selanjutnya diidentifikasi dan dikenali secara baik pada aspek-aspek. Yang pertama, periode turun. Yang kedua, sebab atau latar belakang turunnya. Yang ketiga, arti kosakata ayat. Yang keempat, hubungan antar ayat atau munasabah. Yang kelima, melengkapinya dengan hadis-hadis yang terkait. Tahap terakhir penggunaan metode tematik adalah membuat konklusi. Konklusi sebagai penjelasan ringkas untuk menggambarkan kandungan ayat dalam tema yang terkait. Penggunaan metode tematik meskipun terkesan kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang, tetapi hasilnya dapat diparalelkan dengan dinamika kebutuhan masyarakat kontemporer. Masyarakat yang relatif sibuk dan cenderung berbudaya instan. Karena itu, dalam konteks ini, tafsir tematik dapat dikatakan tafsir instan. Karena penyajian pesan-pesan Al-Quran secara cepat dan langsung serta dapat menampilkan pesan-pesan Al-Quran secara utuh dan tuntas. Prinsip-prinsip hermeneutik. Pendekatan tematik sebagai upaya dialogis Al-Quran guna menjawab persoalan kontemporer dan solusi bagi segala problematika yang ada. Untuk itu, Al-Quran berusaha didialogkan dengan realitas zaman sekarang, sehingga Al-Quran selalu hidup sesuai dengan konteks zamannya. Dalam hal ini, bentuk dasar kata hermeneutik adalah hermeneuen, yang berarti to express atau mengungkapkan, to explain atau menjelaskan, dan to translate yang artinya menerjemahkan. Hermeneutika adalah studi pemahaman, khususnya pemahaman teks suci keagamaan. Hermeneutika teks suci keagamaan mengarah pada intelektualisasi pernyataan-pernyataan teks suci keagamaan. Hermeneutika selalu berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran, dan penerjemahan atas sebuah pesan, baik itu lisan ataupun tulisan, untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang hidup dalam dunia yang berbeda. Maka, problem hermeneutik dalam konteks bahasa agama adalah bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang berbeda. Menurut Muhasadi, ada 7 prinsip dalam membaca teks keagamaan secara kontekstual, yaitu pertama, prinsip historis. Kerja penafsiran Al-Quran harus diawali oleh kritik validitas teks yang akan ditafsirkan. Prinsip ini menghendaki pemahaman terhadap latar kultural, sosial, dan psikologis masyarakat Arab ketika Al-Quran ini dibacakan pertama kali. Kedua, prinsip konfirmatif. Pembacaan Al-Quran perlu dikonfirmasikan dengan teks-teks lain yang telah eksis pada saat ia dibaca, seperti puisi-puisi Arab jahiliyah, kitab-kitab terdahulu, jika ada, atau dengan teks-teks yang muncul kemudian sebagai bentuk interpretasi terhadap Al-Quran sebagai teks pertama. Termasuk dalam prinsip ini,
mengkonfirmasikan suatu ayat dengan teori-teori ilmu sosial modern atau dengan penemuan-penemuan iptek modern dan pertimbangan logis. Ketiga, prinsip tematis komprehensif. Sebagai teks yang komprehensif, sistematika Al-Quran mengemban sebuah tema utama dan tema-tema sekunder yang kesemuanya bermuara ke satu tema. Oleh karenanya, merupakan sebuah kesalahan apabila ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara parsial, terlepas tanpa memandang rangkaian ayat demi ayat, surat demi surat sebagai satu kesatuan yang utuh. Keempat, prinsip linguistik. Sebagai teks berbahasa Arab, Al-Quran harus dibaca dalam logika bahasa Arab abad ke-7. Bahasa Arab Al-Quran merupakan representasi pola pikir bangsa Arab abad ke-7 yang masih didominasi oleh pola pikir penduduk padang pasir. Kelima, prinsip distingsi etis legis. Ketika menafsirkan teks Al-Quran, harus diketahui apakah teks tersebut berpretensi untuk dimaknai sebagaimana adanya, atau harus diambil spirit etisnya melalui proses transendenisasi. Artinya, pembacaan Al-Quran ini lebih diarahkan untuk menggali nilai etis yang dikehendaki Al-Quran, ketimbang berkutat pada norma atau aturan-aturan legalistik formal. Prinsip ini akan membuat Al-Quran dinamis dan terus dapat beradaptasi dengan permasalahan kehidupan yang terus berkembang menjadi semakin kompleks. Keenam, prinsip distingsi instrumen intensional. Prinsip ini, penafsir Al-Quran harus membedakan antara form dan substansi wacana Al-Quran. Terkadang, form ungkapan bahasa Al-Quran hanya merupakan alat yang sifatnya temporal. Tanpa kesadaran akan pembedaan ekspresi lokal temporal dan substansi universal, maka penafsir dapat terjebak dalam pemahaman harfiah yang akibatnya pesan-pesan Tuhan akan terasa kering dan kehilangan ruhnya dalam mengakomodir permasalahan dunia modern saat ini. Ketujuh, prinsip realistik. Semua kandungan Al-Quran hendaknya dapat dikonkretkan dalam kenyataan di mana proses pembacaan terhadapnya dilakukan. Untuk itu, penafsir harus mempertimbangkan berbagai konteks yang melingkupi situasi pembacanya. Abu Zaid telah merumuskan beberapa langkah praktis pembacaan hermeneutik Al-Quran sebagai berikut. Pertama, penggunaan interpretasi tematik meskipun tidak sepenuhnya. Caranya dengan mempertimbangkan ayat-ayat lain yang setema, tetapi dengan tetap menghargai kekasan masing-masing. Kedua, analisis ayat-ayat untuk melihat level maknanya. Apakah hanya menunjuk kepada fakta historis yang tidak bisa diinterpretasikan secara metaforis? Atau makna yang menyaran pada fakta historis dan dapat diinterpretasikan secara metaforis? Ataukah makna itu dapat diperluas berdasarkan atas signifikasi yang dapat diungkap dari konteks sosiokultural di mana teks itu berada? Ketiga, memperhatikan arah teks yang dibaca. Untuk itu, perlu pengetahuan tentang konteks penurunan ayat, makiyah dan madaniyahnya ayat tersebut. Keempat, mencari aspek-aspek yang tak terkatakan dalam teks tersebut. Hal ini dapat diperoleh dengan pembacaan berulang-ulang dengan mempertimbangkan arah teks. Kelima, melakukan kritik ideologis terhadap pembacanya sendiri. Sejauh mana ideologi dan kecenderungan-kecenderungan pragmatisnya berpengaruh dalam pembacaannya. Pembahasan selanjutnya mengenai pokok bahasan tafsir tematik. Di sini terdiri dari 12 pokok bahasan diantaranya. Yang pertama, mengenai bahasan hubungan antar umat beragama, terdiri dari beberapa pembahasan seperti manusia dan agama, toleransi Islam terhadap agama lain, hak dan kewajiban umat beragama dan negara, dan lain-lain. Yang kedua, pembahasan tentang membangun keluarga harmonis, terdiri dari beberapa pembahasan seperti urgensi berkeluarga, pernikahan sebagai komitmen ilahi dan insani, sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga, dan lain-lain.
Yang ketiga, mengenai pembahasan pembangunan ekonomi umat, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya harta dalam Al-Quran, sumber-sumber harta yang haram, korupsi, kolusi, dan suap, dan lain-lain. Yang keempat, mengenai pembahasan kedudukan dan peran perempuan, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan perempuan, profil perempuan, dan lain-lain. Yang kelima, pembahasan tentang etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya etika berpolitik, etika berbangsa dan bernegara, etika hubungan internasional dan diplomasi, dan lain-lain. Yang keenam, pokok bahasan tentang pelestarian lingkungan hidup, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya eksistensi tumbuhan dan pepohonan, kebersihan lingkungan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Yang ketujuh, pembahasan tentang kesehatan dalam perspektif Al-Quran, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya pola hidup sehat, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Delapan, pembahasan tentang spiritualitas dan akhlak, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya takwa dan pendekatan diri kepada Allah, tazkiyatun nafs, maksiat dan dosa, dan lain-lain. 9. Pembahasan tentang kerja dan ketenaga kerjaan, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya ketenaga kerjaan dan unsur-unsurnya, kerja dan urgensinya, perempuan dan ketenaga kerjaan, dan lain-lain. 10. Pembahasan tentang keniscayaan hari akhir, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya term-term yang menunjuk pada hari akhirat, timbangan amal, perhitungan, dan balasan di akhirat, bentuk-bentuk siksaan atau hukuman neraka, dan lain-lain. 11. Pembahasan tentang pendidikan, pembangunan karakter, dan pengembangan sumber daya manusia, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya manusia dan sifat-sifatnya, sisi dalam diri manusia, tugas-tugas utama manusia, dan lain-lain. 12. Dan sekaligus pembahasan terakhir mengenai hukum, keadilan, dan hak asasi manusia, terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya sumber dan ruang lingkup hukum, prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban, dan lain-lain. Jangan lupa untuk menekan tombol jempol ke atas pada video ini dan subscribe channel PAIB apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.